Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Aulia Mahmudah dengan NIM B2C018002. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang kebudayaan dan unsur-unsur kebudayaan. Kebudayaan. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut kultur, yang berasal dari kata Latin colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Pengertian kebudayaan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Linton, budaya itu sendiri tidak berwujud dan tidak berlangsung dihargai bahkan oleh individu yang berpartisipasi di dalamnya. Yang kedua, menurut Konjoroningrat, kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Yang ketiga, menurut Kroeber dan Kruklon, kebudayaan adalah abstraksi dari perilaku manusia yang konkret, tetapi itu bukan perilaku itu sendiri. Unsur-unsur kebudayaan menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Kruklon. Kruklon membagi kebudayaan yang ditemukan pada semua bangsa di dunia dari sistem kebudayaan yang sederhana, seperti masyarakat pedesaan, hingga sistem kebudayaan yang kompleks, seperti masyarakat perkotaan. Yang kedua yaitu menurut Linton. Bentuk dan makna mewakili sifat-sifat pasif kompleks, sifat yang dikontraskan dengan penggunaan dan persimpangan, yaitu kualitas dinamisnya. Istilah persimpangan dan penggunaan telah digunakan secara bergantian bahkan oleh anggota tertentu dari sekolah fungsional. Yang ketiga, menurut Konjoroningrat, universal menunjukkan bahwa unsur-unsur kebudayaan bersifat universal dan dapat ditemukan di dalam kebudayaan semua bangsa yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Menurut Konjoroningrat, unsur-unsur kebudayaan dibagi menjadi 7. Yang pertama, bahasa. Kedua, pengetahuan. Ketiga, sistem kekerabatan dan organisasi sosial. Yang keempat, sistem peralatan hidup dan teknologi. Yang kelima, sistem mata pencaharian hidup. Yang keenam, sistem religi. Dan yang ketujuh, kesenian. Unsur pertama yang ada di dalam budaya adalah bahasa. Bahasa merupakan sebuah media yang berfungsi sebagai cara atau metode bagi manusia untuk berkomunikasi. Di dalam melakukan komunikasi, bahasa yang dilakukan bisa berupa bahasa lisan maupun tulisan. Adanya budaya juga bisa menjadi indikasi atau tanda akan adanya budaya pada sebuah peradaban. Contoh bahasa yaitu bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Padang, bahasa Melayu, dan lain sebagainya.
Unsur yang kedua yaitu sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi. Karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. Sistem pengetahuan sangat luas batasannya karena mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupannya. Contoh dari sistem pengetahuan ini yaitu masyarakat tradisional memiliki pengetahuan astronomi, yakni perhitungan hari berdasarkan atas bulan atau benda-benda langit yang dianggap memberikan tanda-tanda bagi kehidupan mereka. Unsur yang ketiga yaitu sistem kekerabatan dan organisasi sosial. Sistem kekerabatan dan organisasi sosial merupakan memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Menurut Konjaraningrat, tiap kelompok masyarakat kehidupannya diatur oleh adat istiadat dan aturan-aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan di mana dia hidup dan bergaul. Kesatuan sosial yang paling dekat dan dasar adalah kerabatnya, yaitu keluarga inti yang dekat dan kerabat yang lain. Selanjutnya, manusia akan digolongkan ke dalam tingkatan-tingkatan lokalitas geografis untuk membentuk organisasi sosial dalam kehidupannya. Contoh dari sistem kekerabatan dan organisasi sosial yaitu misalnya perkawinan, adat penetap, keluarga. Unsur yang keempat, peralatan hidup dan teknologi. Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya hingga mereka akan selalu membuat peralatan atau benda-benda tersebut. Menurut Konjaraningrat, dalam masyarakat tradisional terdapat 8 macam sistem peralatan dan unsur kebudayaan fisik yang digunakan oleh kelompok manusia yang hidup berpindah-pindah atau masyarakat pertanian. Contoh alatnya yaitu alat produktif, senjata, wadah, makanan, minuman, bahan pembangkit gairah, jamu-jamuan, pakaian, tempat perhiasan, rumah, dan alat transportasi. Unsur yang kelima yaitu sistem mata pencaharian hidup. Mata pencaharian atau aktivitas ekonomi suatu masyarakat menjadi fokus kajian penting etnografi. Penelitian etnografi mengenai sistem mata pencaharian mengkaji bagaimana cara mata pencaharian atau suatu kelompok masyarakat atau sistem perekonomian mereka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Contohnya yaitu berburu dan meramu, beternak, bercocok tanam di ladang, dan menangkap ikan. Unsur yang keenam yaitu sistem religi. Dalam kajian antropologi, dalam memahami unsur religi sebagai kebudayaan manusia tidak dapat dipisahkan dari religious emotion atau emosi keagamaan. Emosi keagamaan ini adalah perasaan dalam diri manusia yang mendorongnya melakukan tindakan-tindakan yang bersifat religius. Emosi keagamaan ini pula yang memunculkan konsepsi benda-benda yang dianggap sakral
dan profan dalam kehidupan manusia. Contohnya yaitu di Indonesia terdapat berbagai macam agama, misalnya Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan Konghucu. Unsur yang ketujuh yaitu kesenian. Kesenian berkaitan erat dengan rasa keindahan atau estetika yang dimiliki oleh setiap manusia dan masyarakat. Rasa keindahan inilah yang melahirkan berbagai bentuk seni yang berbeda-beda antara kebudayaan yang satu dan kebudayaan yang lain. Contohnya yaitu jenis tari tradisional. Ada wayang, ketoprak, tari, ludruk, dan lenong. Sedangkan untuk tari modern yaitu film, lagu, dan koreografi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.